Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ozan Kabak tak dipermanenkan Liverpool. Ozan Kabak telah mengakhiri masa peminjaman di Liverpool. Liverpool meminjam Kabak dari Schalke pada awal tahun 2021. Pemain bertahan 21 tahun itu dipinjam untuk mengatasi krisis lini belakang The Reds yang keropos akibat badai cedera. Menukil laporan The Sun, Kabak masih memiliki hasrat untuk bermain lagi di Premier League. Keinginan Kabak untuk bermain di Inggris mendapat perhatian dari sejumlah klub Premier League. Leicester City, Newcastle United, dan Burnley dikabarkan berminat memboyong Kabak di bursa transfer kali ini. Liverpool lepas Marco Grujic ke FC Porto. Grujic adalah pembelian pertama Jurgen Klopp setelah membesuk Liverpool. Pemain asal Serbia itu tak banyak kesempatan bermain untuk Liverpool. Kesulitan menembus skuad utama Liverpool membuat Grujic harus rela dipinjamkan ke berbagai klub. Terakhir adalah Porto yang kemudian berani untuk membeli secara permanen dari Liverpool. Marco Grujic hari ini telah memastikan kepindahan permanen ke FC Porto. Tulis pernyataan Liverpool di situs resmi klub. Leicester bentengi Youri Tielemans dari Liverpool. Liverpool bergerak mencari pengganti Georginio Wijnaldum. Gelandang tengah Leicester City Youri Tielemans masuk dalam daftar incaran. Dilansir dari Mirror, Leicester City tahu kalau Youri Tielemans begitu diminati oleh Liverpool. Namun Leicester akan mempertahankannya. Leicester pun bakal memberi perpanjangan kontrak ke Tielemans yang habis di tahun 2023. Selain itu, sang pemain juga bakal diguyur kenaikan gaji sampai menembus angka 100.000 pound sterling atau setara 1,9 miliar rupiah per pekan. Leicester juga akan mematok harga besar buat Liverpool yang mau membeli Tielemans. Leicester siap melepasnya di harga 64 juta pound sterling atau setara 1,2 triliun rupiah. Atlanta akui Golini dibidik Tottenham. Pierluigi Golini dikabarkan menuju Tottenham Hotspur. CEO Atlanta Luca Percassi membenarkan rumor tersebut. Fabio Paratici selaku direktur olahraga anyar Tottenham bahkan sudah menemui perwakilan Ladea untuk membahas soal transfer. Keputusan Spurs membidik Golini adalah bagian dari proses peremajaan tim. Kiper utama Hugo Lloris yang sudah berusia 34 tahun saat ini tinggal menyisakan kontrak 1 tahun dengan The Lily-Whites. Alasan Brahim Diaz pilih nomor punggung 10 di AC Milan. Brahim Diaz membeberkan secara gamblang alasannya memilih nomor punggung 10. Sadar bahwa nomor punggung itu penting untuk AC Milan, Brahim Diaz pun menjamin siap memberi penampilan terbaiknya selama merumput di sana. Sebagaimana diketahui, Brahim Diaz akan kembali menjalani masa pinjamannya dari Real Madrid ke AC Milan. Kali ini, pemain berusia 21 tahun itu akan menjalani masa peminjaman selama 2 musim. Saya memilih nomor 10 karena saya suka nomor itu dan saya sadar akan pentingnya nomor itu di Milan. Itu memotivasi dan menginspirasi saya, ujar Brahim Diaz dilansir dari Football Italia. Manchester City bakal sodorkan kontrak jangka panjang Riyad Mahrez. Riyad Mahrez sendiri diketahui punya niatan besar untuk bertahan di Manchester City. Kini semua keinginan tampak akan terwujud, sebab pihak The Citizen berniat untuk memberikan perpanjangan kontrak. Kontrak Mahrez bersama City sendiri akan berakhir pada 2023. Setelah merasakan hampir semua gelar juara di level domestik, Mahrez tak tertarik hengkang dari City untuk mencari tantangan dengan klub lain. Seperti dikabarkan Manchester Evening News, tak tanggung-tanggung, Mahrez bakal mendapat kontrak jangka panjang.
Jelang tampil di Olimpiade Tokyo 2020, Pedri pede dengan kiprah timnas Spanyol. Ini jelang timnas Spanyol tampil di Olimpiade Tokyo 2020, Pedri pun memberikan prediksinya. Pemain berusia 18 tahun tersebut memiliki keyakinan besar bahwa skuad La Furia Roja dapat berbicara banyak di Olimpiade Tokyo 2020. Saya pikir kami memiliki tim yang sangat bagus, pemain hebat, dan yang terpenting orang-orang baik. Saya pikir kami memiliki kualitas untuk melakukan hal-hal besar di sini dan saya harap kami bisa memenangkannya, ungkap Pedri. Nego kontrak masih macet. Ilaix, Moriba segera gabung MU. Fabrizio Romano punya informasi terbaru mengenai spekulasi masa depan Ilaix Moriba. Gelandang muda Barcelona itu diberitakan masih enggan memperpanjang kontraknya di Camp Nou. Ia diberitakan mendapatkan beberapa tawaran dari klub Inggris. Salah satunya adalah Manchester United. Moriba kabarnya lebih tergoda dengan tawaran MU dan klub-klub Inggris itu ketimbang Barcelona, sehingga situasi Barcelona agak terjepit. Tak ada diskon untuk Granit Xhaka. AS Roma tentu berharap untuk bisa segera mendatangkan Granit Xhaka, namun sekarang ada kendala soal uang. Arsenal disebut tak mau memberikan diskon pada Roma. Mereka menegaskan hanya siap melepas Xhaka jika ditebus seharga 20 juta euro. Namun demikian, masih ada harapan bahwa transfer itu akan segera terlaksana. Roma disebut bisa saja memenuhi permintaan Arsenal sebab mereka baru saja melego Robin Olsen dan Justin Kluivert. Sepertinya ada alasan yang tepat mengapa Arsenal ngotot tak mau menurunkan harga jual Granit Xhaka, sebab The Gunners baru saja meresmikan transfer Albert Lokonga. Liga Italia siap-siap dikurangi lagi jadi 18 klub demi kembali ke zaman keemasan. Rabu 21 Juli 2021, otoritas dan segenap pemangku kepentingan Liga Italia akan mendiskusikan kembali perubahan untuk mengurangi dari 20 menjadi 18 klub. Menurut laporan Football Italia, ide pengurangan peserta ini semakin coba digenjot Presiden Federasi Sepak Bola Italia, Gabriele Gravina, demi meningkatkan kualitas dan pemasukan klub. Efek pandemi mengakibatkan segala kemungkinan untuk memperbaiki kondisi finansial menjadi layak diuji dan dieksekusi. Premier League wacanakan perubahan aturan VAR. Ada wacana perubahan aturan video assistant referee di Liga Inggris. Liga Inggris sudah menggunakan VAR dalam 2 musim terakhir. Penggunaan teknologi sepak bola termutakhir itu memicu pro dan kontra dari berbagai kalangan. Melansir ESPN, Liga Inggris tengah mewacanakan perubahan aturan terkait penggunaan video assistant referee. Premier League berkaca kepada penggunaan VAR sepanjang gelaran Piala Eropa 2020. Ada poin-poin positif yang bisa diterapkan di Liga Inggris musim depan. VAR lebih cepat mengambil keputusan terkait offside selama Euro 2020. Tidak ada banyak pengulangan tayangan ulang dan penerapan garis pantau dalam 51 laga Piala Eropa. Sebagian besar kecepatan itu berkaitan dengan fakta UEFA menunjuk 2 kali lebih banyak ofisial untuk setiap pertandingan Piala Eropa daripada liga-liga domestik. Salah satunya bekerja khusus menentukan keputusan offside. Premier League juga ingin memberikan tingkat toleransi baru terkait offside. Apabila tayangan ulang tidak memberikan hasil yang konklusif, maka keputusan wasit di lapangan akan tetap berlaku. Selain itu, Premier League hendak menghilangkan tayangan proses pengambilan keputusan video assistant referee. Artinya tidak ada lagi garis-garis pantau yang ditampilkan dalam siaran pertandingan. Cuma gosip, Juventus dan Barcelona bantah tukar guling Dybala dengan Griezmann. Kabar yang menyebutkan bahwa Barcelona dan Juventus akan menukar Antoine Griezmann dengan Paulo Dybala ternyata cuma sekedar gosip belaka. Masa depan Griezmann di Barcelona belakangan ini sedang tidak menentu. Ia memang masih terikat kontrak sampai tahun 2024. Namun Griezmann disebut bisa cabut pada musim panas ini. Hal tersebut tak lepas dari situasi finansial yang dihadapi Barcelona. Griezmann termasuk salah satu pemain yang mendapatkan gaji besar. Jika ia dilepas, Blaugrana akan bisa mengurangi beban gaji klub secara signifikan.
Sementara itu, Paulo Dybala sekarang masih terikat kontrak dengan Juventus sampai tahun 2022. Ia sebelumnya sempat disebut bakal cabut dari Bianconeri. Kabar pertukaran Antoine Griezmann dan Paulo Dybala itu dibantah oleh jurnalis Sky Sport Italia Fabrizio Romano. Ia mengklaim bahwa kabar itu cuma sekedar gosip belaka. Romano menyebut kabar itu bahkan sudah dibantah oleh orang dalam, baik dari kubu Juventus dan Barcelona. Bapuk di Madrid, Hazard kini mau balik kucing ke Chelsea. Eden Hazard dikabarkan siap meninggalkan Real Madrid pada musim ini dan membuka pintu untuk balik kucing ke Chelsea. Hazard pindah ke Chelsea pada musim panas 2019 silam. Saat itu Madrid rela mengeluarkan duit hingga lebih dari 100 juta pound sterling demi mengangkutnya ke Santiago Bernabeu. Kini Eden Hazard sudah 2 musim bermain di Real Madrid. Ia tampaknya sudah lelah menjadi pesakitan. Hazard pun diklaim siap balik ke Chelsea pada musim panas ini. Klaim tersebut dilansir oleh The Mirror. Laporan media Inggris itu menyebut Hazard ingin ke Chelsea agar ia bisa mendapatkan kembali performa terbaiknya. Selama 2 musim di Madrid, Hazard hanya bermain sebanyak 30 kali saja di Liga. Ia hanya mencetak 5 gol saja. Sudah 38 tahun, Ribery berharap bisa tetap di Serie A. Franck Ribery belum mendapatkan klub baru sejak dilepas Fiorentina. Gelandang 38 tahun itu kini menunggu minat dari klub Serie A lainnya. Kontrak Franck Ribery bersama Fiorentina habis pada 30 Juni lalu. 2 musim memperkuat La Viola, pemain 38 tahun tersebut mencetak 5 gol dan 10 assist di 51 penampilan. David Lippi dan agen Franck Ribery menyebut sebenarnya ada banyak yang tertarik dengan Ribery. Namun mantan pemain tim nasional Prancis itu masih menunggu tawaran dari klub Serie A lainnya. Paris Saint-Germain selangkah lagi rekrut Paul Pogba dari Manchester United. Paris Saint-Germain dikabarkan selangkah lagi menemui kata sepakat untuk mendatangkan Paul Pogba dari Manchester United. Seperti dilansir dari sejumlah media Inggris, kesepakatan personal antara PSG dan pihak Pogba yang diwakili sang agen Mino Raiola hampir rampung. Dalam laporan yang sama, Manchester United dikatakan hanya akan melepas gelandang asal Prancis itu di angka antara 70 hingga 80 juta euro. Everton rekrut Andros Townsend. Everton mengkonfirmasi kedatangan Andros Townsend dengan kontrak 2 tahun dan sang winger Brioni bersama Rafael Benitez setelah bermain di bawah asuhan pelatih asal Spanyol itu di Newcastle United. Ketika bermain dengan Palace, Townsend tampil 168 kali di Liga Premier Inggris dengan mencetak 13 gol. Sementara itu, ia tampil 13 kali dengan menyumbang 4 gol di Liga ketika memperkuat The Magpies pada musim 2015-2016. Jika Manchester United masih tanpa trofi, Ole Gunnar Solskjaer dipecat. Masa bakti Ole Gunnar Solskjaer diyakini bakal berakhir di Old Trafford andai Manchester United kembali gagal meraih trofi pada musim depan. Pendapat tersebut dikumandangkan mantan gelandang Arsenal, Ray Parlour, kepada Talksport Selasa 20 Juli. Musim ini United telah mendatangkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Dia terus berada di bawah tekanan, dia tahu itu, ucap Parlour. Jika Solskjaer kembali gagal memenangkan trofi dan tim menjalani musim yang buruk, saya yakin dia akan menjadi orang pertama yang mengakui kegagalan tersebut dan akan berpisah, pungkasnya. Atletico main keras, Manchester United naikkan tawaran untuk Kieran Trippier. Manchester United dilaporkan tengah mempertimbangkan peningkatan tawaran untuk bek kanan Atletico Madrid, Kieran Trippier. Kieran Trippier tengah diincar oleh Gunnar Solskjaer untuk melengkapi kepingan puzzle skuad Manchester United yang cukup aktif di bursa transfer kali ini. Melansir Daily Star, Manchester United dilaporkan menawar Kieran Trippier dengan harga 10 juta pound sterling, tetapi ditolak Atletico Madrid. Juara Liga Spanyol musim lalu itu berharap Manchester United menaikkan tawaran setidaknya mendekati 30 juta pound sterling. Setan Merah disebut hanya siap untuk membayar ex-back kanan Tottenham Hotspur itu dengan harga sekitar 18 juta pound sterling, tetapi tidak jelas apakah jumlah itu diterima Atletico.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!